guys, kami dari kelompok 11, kelas 11-4. Saya Naila Rahma Azahra. Saya Ratu Telma. Saya Kaul Aziza. Saya Rasya Widya. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil. Saya Hasbi Maulana. Jadi di sini kita bakal bersama-sama menelusuri berbagai sejarah-sejarah yang ada pada Jalan Asia Afrika dan gedung-gedung di sekitarnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo kita bareng-bareng untuk tonton vlognya. Teman-teman ingat gak sih materi yang menyatakan syarat berdirinya dan diakuinya sebuah negara? Seperti yang kita tahu bahwa salah satu syaratnya adalah mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi apabila negara kita tak mampu untuk menjalin hubungan dengan negara lain, maka negara kita mustahil untuk bisa ada dan mungkin akan seterusnya dijajah bangsa lain karena tidak diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Nah, mengulik dari sejarah kemerdekaan Indonesia, ternyata sejak dulu Indonesia itu sudah menjalankan hubungan diplomatik loh. Hal ini dijalankan sesaat pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Indonesia itu memilih untuk melakukan diplomasi dengan Belanda melalui perundingan Linggarjati pada tanggal 11 sampai 13 November 1946. Sejak saat itulah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara lain terus berlangsung dengan baik hingga saat ini. Tapi teman-teman semua tahu gak sih bahwa pada tahun 1955 Indonesia terkhusus kota Bandung menjadi tuan rumah dari konferensi internasional yang dihadiri oleh negara-negara anggota di kawasan Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika ini menjadi tonggak sejarah dalam diplomasi global, terkhusus awal yang sangat baik untuk negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Halo ke semuanya, kita udah ada di Jalan Asia Afrika. Nah, karena kita lagi di Asia Afrika nih, aku penasaran deh, kenapa kita berdiri di dekat bola-bola batu random ini sih, Nay? Jadi guys, di sini kita mau mengedukasi atau mau ngasih tahu ke kalian kalau bola batu ini itu bukan hanya menjadi ornamen estetika aja, tapi dia juga punya fungsi lain, yaitu untuk membatasi atau menghalangi pengguna jalan yang nakal masuk ke trotoar untuk melintasi kemacetan. Itu kan sangat amat mengganggu pengguna jalan gitu. Oh, jadi ternyata sih bola-bola batu random itu punya sejarah dan fungsinya sendiri ya. Dan by the way, kan dari sepanjang jalan ini tuh aku kayak ngeliat banyak banget bola-bolanya kan. Aku pengen tahu deh, ada berapa sih bola-bola batu ini tuh naik? Karena aku lihat tuh kayak wow, banyak banget. Jadi guys, jumlah batu yang ada di sepanjang Jalan Asia Afrika ini yang bertuliskan nama-nama negara yang mengikuti peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 berjumlah 109 negara begitu. Oh, banyak banget ya. Menarik. Dan kalau boleh tahu nih, kamu tahu nggak sih terbuat dari apa sih batu-batu? Apa kamu tahu? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, bisa di Google sendiri. Ya, kalian bisa Google. Dan sekarang kita bakal langsung ngapain, Nay? Kita bakal next ke lokasi yang menjadi saksi sejarah. Tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Bisa kalian lihat ke sana? Oh ya, jadi Nay, kalau misalnya kita flashback ke 69 tahun yang lalu di kota Bandung, seluruh jalan Asia Afrika itu bener-bener rame banget. Kamu tahu nggak sih alasan kenapa sih jalan ini tuh rame? Oh iya? Wah, aku nggak tahu. Kok bisa nggak kamu jelasin? Jadi pada 69 tahun yang lalu pada hari itu tuh di seluruh jalan Asia Afrika ini tuh ramai banget sama para delegasi dan pemimpin-pemimpin negara yang berjalan dari tempat arah mereka menginap menuju Gedung Merdeka untuk mengikuti Konferensi Asia Afrika, Nay. Kebayang banget ya betapa meriahnya Bandung 69 tahun yang lalu. Iya, bener banget, karena para warga kota Bandung ini tuh mereka bener-bener menyorak
sorai gembira para pemimpinnya bertepuk tangan, pastinya bakal seru banget gak sih? Dan kamu tahu nggak sih apa pakaian yang dipakai oleh para pemimpin pada saat itu, pemimpin negara? Kamu tahu nggak? Gampang banget ditebaknya, pasti mereka menggunakan pakaian khas dari negaranya masing-masing, bener gak? 100 buat kamu, bener banget. Kayak menarik banget gak sih bisa ngelihat para pemimpin-pemimpin dari berbagai negara pakai pakaian dari negara mereka. Nah, Sumpah gak kebayang sih, aku pengen lihat deh gimana. kamu pengen lihat? Kamu bisa lihat di layar sini. Dan kayaknya kita bakal pergi kemana lagi deh, Nay? Mending Kita bakal lanjut ke Hotel Savoy Homan, tempat di mana para pemimpin negara dan delegasi negara menginap. Seperti yang sudah kalian lihat, kita udah ada di depan Hotel Savoy Homan. Nah, Nay, jadi kan di awal tuh kita sempat menyinggung tentang tempat menginapnya kan ya. Jadi kamu tahu apa sih tentang Hotel Savoy Homan ini? Jadi Hotel Savoy Homan ini digunakan Indonesia untuk sebagai tempat menginap para delegasi juga pemimpin negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika 69 tahun yang lalu. Oh, menarik banget ya berarti. Dan kerennya tuh si hotelnya tuh masih berdiri sampai Iya, benar saat ini. banget. Dan lihat bagus banget ya. Wow, keren. Ini tuh saksi bisunya, guys. Kamu pernah bermalam di hotel ini, Naila? Belum pernah, rencananya nanti gak tahu kapan. Amin ya teman-teman. Amin. Kita next ke lokasi selanjutnya ya. Nah, dan sekarang nih kita udah ada di depan Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, dan kita bisa lihat ya di sini kita cuman ada di depannya doang. Kamu tahu nggak sih kenapa alasan kita cuman bisa mengagumi museum ini dari depannya aja? Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Kemarin pas kita ngecek di website, ternyata museumnya tutup untuk sementara waktu. Karena apa sih? Karena lagi ada perbaikan teknis atau ada technical maintenance, dimana kayaknya di beberapa ruang pameran ini tuh lagi diperbaikin, guys. Jadi sayang banget kita nggak bisa ngelihat isi museumnya. Pasti kamu penasaran gak sih? Kamu penasaran gak sih sama apa aja yang ada di dalam museumnya? Nah, penasaran gak sih? Sumpah aku penasaran banget. Tapi ya it's okay ya, mungkin lain waktu kita bisa masuk ke dalamnya. Dan by the way, bagi kalian semua nih yang kayak penasaran lokasi museum itu ada di mana, lokasi Museum Konferensi Asia Afrika ini ada di Jalan Asia Afrika Bandung nomor 65. Jadi bagi kalian yang penasaran, pengen datengin langsung, kalian bisa langsung kunjungi lokasinya. Dan ya mungkin segitu dulu kali ya penjelasan dari kita berdua, Nay. Iya, bener banget. Dan sekarang nih bakal ada teman-teman kita, bakal ada Raisya, Haula, Hasbi sama Fadil yang bakal ngejelasin lebih detail tentang latar belakang, dampak, dan hasil dari konferensi Asia Afrika. Ya pasti bakal lebih menarik banget guys ini, menarik banget kan. Jadi ya mungkin segitu kita berdua kali ya. Dan oke, check it out. Yang latar belakangi diselenggarakannya konferensi Asia Afrika adalah karena adanya kesadaran akan persamaan nasib, sejarah, dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika yang menjadi pemicu untuk bersatu dan mencari solusi bersama. Hal ini disebabkan karena munculnya banyak masalah dan konflik baru terkhusus di kawasan Asia Afrika pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945. Konferensi Asia Afrika lahir setelah diselenggarakannya Konferensi Kolombo pada April hingga Mei 1954 yang dihadiri oleh 5 wakil negara yang menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika. Nah, negara-negara yang menjadi partisipasi Konferensi Asia Afrika di Bandung diantaranya tuh 5 negara sponsor: Indonesia, Filipina, Thailand, India, dan Pakistan. 25 negara di kawasan Asia Afrika: Saudi Arabia, Turki, Burma, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Mesir, Vietnam Selatan, dan lain-lainnya.
Tujuan diselenggarakannya KAA ialah untuk menyatukan negara-negara bekas jajahan di benua Asia Afrika agar bersikap netral dan tidak memihak blok Barat atau blok Timur. Kemudian mengokohkan solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika, juga mengeksplorasi isu-isu terkait hubungan sosial, ekonomi, dan budaya di kedua benua tersebut. Kemudian memberikan kontribusi pada upaya memajukan perdamaian dan kerjasama global. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya memperjuangkan hak dan kepentingan bersama di dunia internasional. Hasil Konferensi Asia Afrika. 1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. 4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri lain. 5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB dan sebagainya. Dampak Konferensi Asia Afrika hingga saat ini adalah pasca konferensi pada 1955, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Afrika semakin luas, yang menghasilkan banyak sekali kerjasama yang menguntungkan. Yang pertama ada kerjasama di bidang ekonomi. Ada kawasan perdagangan bebas, proyek vaksin di Singapura, pabrik tembaga di Filipina, pabrik pupuk urea di Malaysia, serta proyek abu soda di Thailand. Yang kedua ada kerjasama di bidang kebudayaan. Ada perjanjian pariwisata ASEAN, film, dan penghargaan internasional ASEAN. Yang kedua, ada pesta olahraga SEA Games, ASEAN Youth Game, dan pertukaran budaya. Yang ketiga, ada kerjasama di bidang pendidikan. Ada pertukaran pelajar, program beasiswa, serta program Asia Youth Leaders. Halo semuanya, jadi mungkin segitu dulu mini vlog dari kita menelusuri jalan-jalan dan gedung-gedung yang ada di Asia Afrika. Semoga mini vlog kita ini dapat memberikan ilmu buat kalian semua dan semoga kalian juga terhibur dengan video kita. Ya mungkin segitu dulu dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!